Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Aktari Rukia, Asep Hermawan, Yurima Mubarak, dan Muhammad Ilmi. Di sini kami akan membahas tentang uji asumsi klasik pada regresi linier sederhana. Pengertian uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi Orly least square (OLS) terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Sebelum melakukan analisis regresi terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi. Menurut Ghazali 2016, uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Regresi linier sederhana memiliki 4 asumsi, yaitu 1. Asumsi linearitas, yaitu untuk melihat apakah hubungan parameter linear atau tidak. Signifikasi deviation from linearity harus lebih besar 0,05. 2. Asumsi normalitas, yaitu untuk melihat apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat digunakan dengan uji histogram, normal p-plot, chi-square, dan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang ketiga yaitu asumsi homokedastisitas, untuk melihat apakah terdapat kesamaan varians dari nilai residual. Uji homoskedastisitas menggunakan range Spearman. Yang keempat yaitu asumsi autokorelasi, yaitu uji autokorelasi digunakan pada data runtun waktu. Tujuannya untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya. Uji autokorelasi menggunakan uji Darwin-Watson. Asumsi normalitas, uji Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan yang pertama, jika nilai signifikansi sig lebih besar dari 0,05 maka residual berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikansi sig lebih kecil dari 0,05 maka residual berdistribusi normal. Yang kedua, asumsi homoskedastisitas, uji range Spearman. Dasar pengambilan keputusan yang pertama, jika nilai signifikansi sig lebih besar 0,05 maka residual memiliki variansi yang sama atau homoskedastisitas. Yang kedua, jika nilai signifikansi sig lebih kecil 0,05 maka residual memiliki variansi yang tidak sama atau heteroskedastisitas. Baik, di sini sudah terdapat judul penelitian. Contoh judul penelitian yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Online Terhadap Hasil Belajar Warga Belajar Kota Palangkaraya. Sebenarnya warga belajar ini sama halnya dengan siswa ya, namun di sini konteksnya pendidikan non formal, maka disebut sebagai warga belajar. Nah, jadi media pembelajaran online ini adalah variabel independen dan hasil belajar ini adalah variabel dependennya. Lalu rumusan masalah yang diajukan, apakah terdapat pengaruh media pembelajaran online terhadap hasil belajar warga Kota Palangkaraya. Lalu hipotesis yang diajukan yaitu terdapat pengaruh media pembelajaran online terhadap hasil belajar warga Kota Palangkaraya, di mana untuk membuktikan variabel yang diajukan ini, peneliti mengumpulkan data menggunakan instrumen berupa kuesioner atau angket. Data diperoleh dari warga belajar Kota Palangkaraya dengan cara mengisi kuesioner skala media pembelajaran online dan hasil belajar. Data tersebut diperoleh dari 50 warga belajar. Dan data yang sudah dikumpulkan ini disajikan menggunakan tabel seperti yang saya tunjukkan di sini ya, di mana tabel yang sudah saya sajikan ini hanya estimasi dari jumlah perolehan data menggunakan kategori dan saya ambil jumlahnya dari setiap variabel.
Oke, langsung saja bahwa dalam melakukan uji atau analisis regresi untuk membuktikan hipotesis ini ada beberapa prasyarat yang harus dilakukan ya. Seperti yang sudah dijelaskan, langkah yang pertama yaitu ada uji normalitas, yang kedua ada uji linearitas, dan yang terakhir ada uji heteroskedastisitas. Oke, langsung saja yang pertama untuk melakukan uji normalitas ini kita menggunakan program aplikasi SPSS ya di laptop teman-teman masing-masing. Di sini saya sudah membuka aplikasi SPSS-nya. Ini ya. Lalu data yang sudah kita kumpulkan tadi kita salin dulu ya. Copy. Lalu masukkan ke data view. Ya, teman-teman, di data view ini lalu kontrol atau paste. Nah, seperti ini ya sudah muncul. Lalu kalian klik variabel view. Untuk tabel yang pertama ini kalian bisa ubah menjadi variabel X, dan untuk tabel yang kedua ini kalian ubah menjadi variabel Y. Nah, untuk label ini kalian isi media pembelajaran online, dan untuk variabel Y kalian isi hasil belajar. Nah, karena saya tidak menggunakan nilai desimal, maka kita ubah menjadi 0. Nah, sudah ya, seperti ini. Nah, bagaimana sih cara melakukan uji normalitas data? Ini langkah yang pertama ya teman-teman ya. Caranya yaitu silakan klik analis, terus arahkan kursor menuju ke regression, setelah itu klik linear. Masukkan hasil belajar menuju dependen, sedangkan media pembelajaran online menuju ke independen. Ya. Lalu apabila sudah, silakan klik save. Silakan unstandarized di bagian residual ini ya. Klik continue. Kalau sudah, klik plots. Masukkan zrate ini menuju ke X, terus spreadsheet menuju ke Y. Silahkan klik histogram dan normal probability plot. Klik continue dan klik OK. Output hasil pengujiannya di sini ya. Kita menuju ke bawah. Ini ya. Maaf ini. Nah, uji normalitas ini kita bisa amati melalui pplot ini ya. Namun sebelum kita membahas nilai pplot, akan saya jelaskan bagaimana kita menganalisis uji normalitas dengan menggunakan standaris residual, di mana setelah kita melakukan analisis muncul variabel baru di sini ya, res1. Nilai res1 ini adalah nilai standaris residual. Nah, cara melakukan uji normalitas, langkahnya itu klik analis, klik compare non-parametric test, ke legacy dialog, silahkan klik satu sampel AS, masukkan unstandaris residual yang tadi muncul di tadi ya, ke tes variable list, dan pastikan yang tercentang di bagian test distribution ini hanya normal. Silahkan klik OK. Nanti akan muncul hasil Kolmogorov-Smirnov. Untuk menentukan distribusinya
distribusi data normal atau tidak, ini dengan mengamati nilai signifikansi. Di output sini kita melihat nilai signifikansi di bagian sini. Suatu data dikatakan normal ketika nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 ya. Ketika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dikatakan distribusi data standaris residual pada pengujian regresi linear ini tidak berdistribusi normal. Selain itu, seperti yang saya tadi sampaikan bahwa pengujian normalitas ini tidak terbatas pada Kolmogorov-Smirnov ini. Sebagai dasarnya kita bisa lihat pada nilai p-plot ini. Dengan cara ketika titik-titik ini penyebarannya dekat dengan garis diagonal di sini ya, ini ya, diagonal ini nampak, maka dapat dikatakan distribusi datanya berdistribusi normal. Selain itu kita juga bisa melihat kurva ini ketika seimbang mulai dari bawah dan seimbang dengan yang sampingnya ini antara min sama plus. Ini ketika kurvanya menunjukkan adanya keseimbangan, maka dapat dikatakan nilai distribusi standaris residual kita berdistribusi normal. Nah, setelah kita melakukan uji normalitas ini, langkah yang selanjutnya yaitu kita melakukan uji linearitas. Dalam melakukan uji linearitas, yaitu kita langkahnya silahkan klik analis, menuju ke compare means, silahkan klik means, nanti akan muncul ini, media pembelajaran online masuk ke independent list, sedangkan media hasil belajar ke dependent list. Klik option, klik test of normality, ini ya, klik continue, lalu klik OK. Kalau sudah, kita langsung menuju pada tabel ANOVA ini. Untuk menetapkan data antara variabel independen dengan dependen tersebut ada hubungan yang linear atau tidak, itu dengan cara mengamati deviation from linearity. Dikatakan suatu data ini mempunyai hubungan yang linear antara variabel X dengan Y ketika nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05. Lalu selain itu kita juga bisa melihat nilai F hitung dengan membandingkan F tabel. Mengamati dari hasil output nilai signifikansi pada deviation from linearity ini lebih besar dari 0,05 ini, sehingga dapat dikatakan distribusi hubungan antara data independen dengan variabel dependen ini ada hubungan linear. Nah, baik, setelah kita melakukan uji linearitas, selanjutnya kita melakukan uji heteroskedastisitas. Ya, itu sebenarnya kita sudah lakukan pengujian heteroskedastisitas, yaitu di bagian analis, di regression tadi ya, linear, di plots bagian ini ketika teman-teman sudah mengklik separate ini, masukkan ke X, Y, dan histogram normal probability plot. Nanti akan muncul scatter plot. Scatter plot tuh di sini ya. Nih,
ini scatter plot. Untuk menetapkan adanya hubungan heteroskedastisitas ini, ketika penyebaran titik-titik ini bersebar secara acak, maka dapat dikatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam data kita ya. Selain itu, dalam uji heteroskedastisitas juga bisa menggunakan uji Glaser, yaitu seperti ini. Yang pertama, silahkan arahkan ke transform, silahkan klik compute variable, tuliskan res bagian sini ya, res underscore abs. Silahkan klik all, klik 2 kali abs. Setelah sudah, silahkan klik unstandarized residual, terus masukkan di sini, nanti akan muncul di sini, klik OK. Nanti akan muncul variabel baru di data kita tadi ya, ini res abs. Setelah sudah terinput, maka kita klik analis, terus regression, klik linear, keluarkan hasil belajar ini, masukkan res abs ini menuju dependent, klik OK, maka akan keluar output seperti ini. Maaf. Maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Untuk menetapkan uji heteroskedastisitas itu dengan melihat nilai signifikansi dan nilai T di sini. Cukup nilai signifikansi saja saya kira cukup ya. Nanti ketika ingin mengajukan nilai T, ini juga bisa. Dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas ketika nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05. Dan ketika nilai T ini kurang dari nilai T hitung. Oke, ketika prasyarat ini sudah dilakukan dan ketika sudah dipenuhi ya, ini kita hilangkan saja. Dan uji heteroskedastisitas tadi sudah saya lakukan dengan dua teknik atau dua cara ya. Jadi uji heteroskedastisitas tadi bisa dilakukan dengan dua cara. Langkah yang selanjutnya yaitu kita melakukan uji hipotesis, yaitu yang pertama silahkan klik analis, lalu klik regression, terus linear, muncul lembar kerja, ABS ini kita keluarkan, Y kita masukkan, kemudian statistik, terus R-square chance, descriptives, dan juga collinearity diagnostics. Klik continue, terus save-nya hilangkan, unstandarized, agar tidak muncul variabel baru ya. Dan continue, kita klik OK. Maka akan muncul hasil korelasi. Kita langsung menuju ke
Kita langsung menuju ke bagian sini ya. Di persamaan regresi. Ini sudah saya buatkan lembar kerjanya. Untuk menetapkan keputusan apakah hipotesis diterima atau tidak, itu yang pertama dengan melakukan nilai signifikansi pada tabel koefisien regresi. Untuk menetapkan keputusan apakah hipotesis diterima atau tidak, itu yang pertama dengan pengamatan nilai signifikansi pada tabel koefisien regresi atau estimate regression dengan cara melihat nilai signifikansi dan nilai T dengan membandingkan nilai T tabel dengan T hitung. Oke, yang pertama itu dengan melakukan interpretasi pada persamaan regresi. Dalam persamaan regresi linear, ini dirumuskan bahwa persamaan regresinya yaitu Y atau variabel dependent atau nilai beta unstandardized coefficient di bagian konstanta, ini nilai betanya ya, sama dengan nilai beta ditambahkan nilai beta X1, maka persamaan regresinya adalah konstantanya 26,6666. Diinterpretasikan ini bahwa ketika variabel media pembelajaran online ini dianggap nilainya sama dengan 0, maka variabel hasil belajarnya sebesar 26,666. Sedangkan koefisien nilai X1 jika variabel media pembelajaran online mengalami kenaikan sebesar 1 poin, maka akan menyebabkan kenaikan variabel hasil belajar sebesar 0,768. Setelah itu, lalu kita melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini yaitu dengan melakukan pengamatan nilai signifikansi dan nilai T di sini. Data hipotesis dikatakan diterima ketika signifikansinya kurang dari 0,05. Maka dapat diketahui di sini nilainya 0,00 sehingga nilainya kurang dari 0,05. Jadi hipotesis diterima. Terus kita dengan membandingkan nilai T. Ketika nilai T ini lebih besar dari nilai T hitung, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh antara media pembelajaran online terhadap hasil belajar. Untuk menetapkan T hitung atau T tabel dengan cara yaitu lihat di degree of freedom dengan memastikan nilai signifikansi, yaitu yang kedua melakukan degree of freedom-nya. Untuk menetapkan degree of freedom yaitu dengan cara yang pertama yaitu mengetahui jumlah sampelnya. Ketika nilai T ini lebih besar dari nilai T tabel, maka dapat dikatakan hipotesis diterima. Itu melalui alternatifnya ya. Sehingga 5,390 ini 6,082 ini lebih besar daripada T tabel, yaitu 1,979, maka dapat dikatakan adanya pengaruh yang signifikan secara positif, dan signifikan dikatakan positif karena nilai T ini positif. Ketika ini negatif dan betanya ini negatif, maka pengaruhnya negatif. Tapi kalau di sini pengaruhnya positif, signifikan. Nah, sini sudah saya deskripsikan seperti ini ya interpretasinya. Selain itu, kita juga bisa mengamati pada hasil output di bagian sini ya, di model summary.
Untuk mengamati nilai R ini menyatakan adanya korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen, yaitu sebesar 0,614, sedangkan nilai R square adalah nilai besaran pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu sebesar 0,377. Jika dipresentasikan ini tinggal dikalikan 100 jadi 37,7%. Dapat dikatakan bahwa besaran pengaruh antara variabel media pembelajaran online ini mempengaruhi hasil belajar sebesar 37,7%. Nah, variabel besaran persentase yang lain kemana? Ini berarti dimiliki oleh variabel-variabel yang lain yang tidak diteliti dari penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan adanya pengaruh media online positif yang signifikan terhadap hasil belajar warga Kota Palangkaraya. Oke, mungkin itu saja pada video kali ini cukup. Dari kami dari kelompok 8, hanya itu yang bisa kami sampaikan dalam uji asumsi klasik analisis regresi linear sederhana. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.